Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sultan Fauzan Asyahid, mahasiswa manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan kepada kalian semua tentang beberapa wisata yang ada di negeri ini. Tentunya wisata yang mempunyai makna, bukan hanya sekedar memanjakan mata saja, bukan hanya sekedar menguras dompet saja, bukan hanya sekedar menghabiskan waktu liburan saja, akan tetapi wisata yang akan saya presentasikan pada kali ini adalah wisata yang dimana tempat itu bisa mengisi kekosongan pada hati kita. Wah, kok bisa menjelaskan dan menggambarkan betapa bangganya kita menjadi bangsa masyarakat Indonesia itu tersendiri, dan bisa menggambarkan keanekaragaman dan semua keunikan yang terdapat pada orang-orang tua kita terdahulu. Apakah tempat wisata itu? Apakah tempat wisata pantai? Apakah tempat wisata gunung? Apakah tempat wisata pulau? Bukan itu. Memang dari segi keindahan banyak yang lebih indah daripada tempat yang ingin saya presentasikan kali ini. Memang kalau misalkan dari segi untuk dijadikan story, ya nggak begitu banget gitu kan. Masih banyak di luar sana berbagai macam wisata yang bisa dijadikan itu semua. Akan tetapi kita, negara Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, tentulah kita harus bisa menghargai dan melihat betapa jayanya Islam di negeri Indonesia ini. Oleh karena itu, ikutilah dengan saya Sultan Fauzan Asyahid, kita akan mengulik dan melihat apa sih wisata keislaman ini, yang dimana di tempat itulah bahwasannya kita merasa bangga. Pertama, bangga dengan kewarganegaraan kita. Yang kedua, bangga dengan keagamaan kita. Dan tempat inilah Masjid Agung Banten, yang dimana Masjid Agung Banten adalah masjid tertua di Indonesia. Kita tahu bahwasannya masjid adalah tempat yang paling kita agungkan di muka bumi ini. Karena masjid dari maknanya saja, arti dari sebuah masjid itu adalah, kalau misalkan kita pindahkan dalam ke bahasa Arab yang bermakna makan sujud, yang berarti tempat untuk bersujud. Dan seseorang di posisi terdekat kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, itu adalah posisi di sujud, ya, posisi sujud. Makanya masjid inilah tempat di mana kita berada sedekat itu dengan Rabb kita. Akan tetapi teman-teman semuanya, bahwasannya seperti ini, kita mempunyai wisata rohani yang bisa kita lihat bahwasannya dulu pendahulu kita, ya, kakek-kakek kita, ya, orang-orang yang lebih dahulu lahir sebelum kita, tentu yang beragama Islam itu sudah meninggalkan suatu perjuangan yang tidak untuk dilupakan. Ada daripada itu semua, bagaimana kalau misalkan kita membaca Al-Quran itu, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, inna fi dzalika laayatin liulil albab. Sesungguhnya itu menjadi sebuah tanda untuk orang-orang yang ingin berfikir. Ya, laayatin liqaumin yatafakkarun ini adalah tanda untuk menjadi tanda di semua orang yang ingin berfikir. Maka kita harusnya sebagai orang-orang yang ingin berfikir bisa lebih keras, bisa lebih besar keingintahuannya tentang sebuah peninggalan, yang dimana peninggalan itu adalah peninggalan dari sebuah perjuangan. Maka tempat wisata inilah, makan sujud atau masjid inilah yang bisa menjadi salah satu rekomendasi
untuk para pensiunan. Nah, soalnya kenapa? Kok saya bilang pensiunan? Karena gini teman-teman, masa-masa pensiunan itu adalah masa-masa yang mereka itu bingung gitu loh. Setelah lulus atau setelah usai daripada pekerjaannya dengan usia matang, dengan usia yang tidak begitu produktif lagi untuk dikerja gitu kan, untuk di sebuah kerjaan, tidak bisa lagi seproduktif waktu sebelum dia berusia pensiun. Karena kita tahu bahwasannya pensiun itu 50 sampai ke atas, 50, 51, 52. Tidak sesegar itu lagi, maka itulah masa-masa yang enak, masa-masa yang cukup lah untuk dialokasikan, di mana bisa merenungi kembali sebuah arti akan perjalanan pulang, sebuah arti akan perbekalan apa yang harus disiapkan. Teman-teman, wisata bukan hanya sekadar memanjakan mata seperti apa yang tadi saya sampaikan. Dan wisata juga bukan hanya sekedar tempat hiburan, akan tetapi tempat yang dimana bisa meningkatkan sebuah rasa kerinduan kita atas sebuah perjuangan yang ada. Itu yang lebih penting. Karena kenapa saya mengambil konsep ini? Karena tidak semua tempat hiburan atau tidak semua wisata itu hanya menghabiskan semuanya. Tidak, akan tetapi wisata ini, wisata yang bermanfaat, wisata yang dimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Maka itulah mengapa disebut wisata. Dan bayangkan teman-teman, Masjid Agung Banten ini adalah masjid pertama, bukan masjid pertama, masjid tertua, kan? Berarti masjid pertama dong, ya kan? Masjid tertua di Indonesia. Berarti bibit-bibit Islam, orang-orang besar di agama kita ini, disitulah munculnya, disitulah mereka dibenihkan, disitulah mereka dididik, digenjot agar menjadi pendakwah-pendakwah yang sejati dari segala bidang, bukan hanya keislaman, akan tetapi kesenian, kebudayaan, kesosialan, dan segala aspek. Maka dari itu, saya Sultan Fauzan Asy-Syahid sekali lagi mengajak atau memberikan informasi kepada Anda bahwasanya ada sebuah tempat wisata yang bukan wisata ecek-ecek, tetapi wisata nurani. Di mana kepensiunan di Indonesia sekarang sudah mulai tinggi. Maka yuk, saya pribadi mengajak kepada semuanya dari kalangan usia lansia, dewasa, remaja, bahkan mungkin sampai ke anak-anak untuk lebih mengenali dan mengingat semua yang telah ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu kita. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kurang lebihnya itu mohon maaf. Bila ada salah kata, diaturkan permohonan maafnya. Saya Sultan Fauzan Asy-Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.